Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Mataram, Prodi MIH, Magister Ilmu Hukum. Ini merupakan tugas kuliah saya, tugas kebijakan hukum pidana dari Ibu Dr. Tina Hairani, yang dimana saya membahas tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja migran Indonesia. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah kata atau sebagainya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia disahkan pada tanggal 22 November 2017 oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal yang sama dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017. Nomor 242 disertai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia tertuang pada pasal 20, pasal 21, pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 2, pasal 28E ayat 1 dan ayat 3, pasal 28G, pasal 28I ayat 1 dan ayat 2, pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengesahan Konvensi Internasional Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Tujuan perlindungan pekerja migran Indonesia yang pertama yaitu menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia. Yang kedua yaitu menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarga. Asas perlindungan pekerja migran Indonesia yaitu yang pertama ada keterpaduan, yang kedua persamaan hak, yang ketiga pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, yang keempat demokrasi, yang kelima keadilan sosial, yang keenam kesetaraan dan keadilan gender, yang ketujuh non diskriminasi, yang kedelapan yaitu anti perdagangan manusia, yang kesembilan transparansi, yang ke-10 akuntabilitas, dan yang ke-11 yang terakhir yaitu berkelanjutan. Dan juga pekerja migran Indonesia memiliki hak yang pertama yaitu mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua yaitu memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Yang ketiga yaitu memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri terverifikasi oleh atas ketenagakerjaan dan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk besar dari
perwakilan Republik Indonesia, mitra usaha di negara tujuan penempatan, yang ketiga calon pemberi kerja, baik seorang maupun badan usaha asing di negara tujuan penempatan. Haknya yang keempat yaitu memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Tetapi dalam realitanya para pekerja selama bekerja di luar banyak kasusnya yang terjadi kalau dibilang kayak gitu. Tetapi pemerintah kurang tanggap atau kurang cepat dalam menangani kasus yang terbaru kalau dibilang yang terjadi di Cina, di mana ada diskriminasi antara orang asing, antara Indonesia dengan Cina, yang dimana di sana di pelayaran, kayak gitu, pada saat pelayaran katanya, itu dalam berita itu yang para awak kapal tidak sedikit diberi makan dan jam waktu istirahat juga sedikit, tidak waktu 8 jam kerja, malah lebih dari itu. Dan hak yang kelima yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Tetapi ada juga yang melarang para migran yang sudah bekerja di sana untuk beribadah kayak gitu, dengan ada yang dihukum lah atau apa kayak gitu di sana. Nah, itu salah satunya. Nah, pemerintah berkewajiban di sini harus tegas kayak gitu untuk menarik para migran atau para pekerja di sana supaya hak-haknya terpenuhi di sana, dan tidak ada suatu hak yang dilanggar, gitu, hak yang direnggut oleh orang di sana yang mempekerjakan. Dan yang keenam yaitu memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan atau kesempatan kedua negara dan atau perjanjian kerja. Tetapi pada realitinya ada juga sih yang perjanjian kerjanya dilanggar oleh yang memberikan kontrak dan sebagainya. Saya menekankan pada pemerintah itu untuk secara tegas dan melindungi hak-hak dari para pekerja, yang dimana di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 ini sangat bagus dibilang kayak gitu undang-undangnya, tetapi dalam realitanya kita masih ada kecolongan, pemerintah masih ada kecolongan kalau dibilang kayak gitu. Nah, sana perlu dibenahi lagi gimana untuk kedepannya, cara penanganannya dan sebagainya itu. Dan yang hak yang ketujuh yaitu memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan negara tujuan penempatan. Nah, kadang-kadang ada juga tindakan dari pemberi kontrak atau tempatnya bekerja para migran ini dilakukan kayak misalnya pelecehan seksual, terus perlakuan yang sangat tidak adil bagi para pekerja kayak gitu. Nah, itu pemerintah harus tanggap dengan itu dan harus menindaklanjuti juga gimana nanti untuk kedepannya agar para pekerja atau migran itu sejahtera kayak gitu. Dengan balik ke sini, dengan balik ke Indonesia, dia dapat sejahtera kayak gitu.
setelah bekerja di sana dan tidak ada terkantung-kantung atau sebagainya kayak gitu. Intinya uh, saya menekankan ya pada pemerintah dan kayak gitu, pemerintah harus tegas dalam menindaklanjuti, menindak gimana caranya supaya mensejahterakan atau memberikan hak-hak pada pekerja, baik itu pekerja migran yang ada di luar sana. Soalnya kalau dibilang pekerja migran di sana itu kalau balik ke sini ke Indonesia itu mendapatkan devisa devisa buat negara kita juga, kayak gitu. Dari sana uh, kritik saya ya pemerintah harus harus tegas menindaklanjuti, yang dimana dalam undang-undang ini undang-undang nomor 18 tahun 2017, yang dimana hak-hak para migran ini ada juga yang dilanggar oleh pemberi kontrak. Nah, itu. Nah, di sana pemerintah harus juga memverifikasi uh, gimana di lapangan atau di mana tempat dia bekerja seorang migran ini, pekerja migran ini, apakah dia sejahtera atau tidak, atau gaji gaji dan sebagainya terpenuhi atau tidak. Kadang-kadang di dalam kasus migran ini banyak uh, banyak sekali uh, para pemberi kerja ini tidak memberi upah kepada uh, pekerja, dibilang kayak gitu. Kalau dibilang sudah banyak kasus sebenarnya itu, pulang ke Indonesia dengan banyak diiming-imingi, tapi ternyata tidak, di sana diperlakukan dengan sangat kejam seperti pemukulan, kekerasan kayak gitu. Dan juga kadang-kadang tidak dibayar, ada juga yang tidak dibayar upahnya kayak gitu, haknya tidak terpenuhi kalau dibilang kayak gitu. Nah, di sana pemerintah harus uh, harus melihat lagi gimana di realitanya para imigran ini, para pekerja di sana di luar negeri ini bekerja, apakah hak-haknya terpenuhi atau tidak. Nah, ya begitu menurut saya kalau bilang kayak gitu. Soalnya devisa atau sebagainya ini buat kita juga, buat Indonesia, bilang kayak gitu. Ada timbang sumbang sih dari imigran, nah itu untuk Indonesia juga yang bekerja di luar negeri, bilang kayak gitu. uh, ada hubungan timbal balik, bilang kayak gitu. Itu saja dari saya, dan itu kritik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.